Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Princess Sion. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Rumah Nyai Surmini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sampai di pintu besar yang menuju halaman belakang, tangan Gendis bergetar menekan gagang itu. Ada keraguan di benaknya, tapi rasa penasaran membuatnya nekat. Ketika pintu dibuka, mata Gendis pun ikut terbuka lebar. Matanya membelalak melihat apa yang ada di sana. Bukan hanya mata yang melebar, mulut pun ikut melebar. Bagaimana tidak? Pekarangan yang luas itu disulap menjadi kebun mini dengan irigasi yang indah. Semuanya hijau dan tertata rapi, sangat menyegarkan mata. Tanaman rimpang-rimpangan, sayuran, buah dan bunga-bunga memiliki tempatnya tersendiri. Gendis tidak menyangka rumah seseram itu mempunyai kebun seindah ini. Ia melangkah maju sembari mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru. Ia mengira hanya sendiri di sana, tapi indera penglihatannya menangkap sosok lelaki memakai caping sedang mengorek-ngorek gundukan tanah yang masih basah. "Mas," lelaki itu terperajat mendapatkan tepukan di pundaknya. "Siapa ya? Kenapa di sini?" Alis Gendis nyaris bertaut. Ia tidak melakukan apapun, tidak bertanya, tidak pula menaruh curiga, tapi wajah lelaki itu mendadak gugup. "Memangnya gak boleh? Wong kebunnya indah kok. Mas ngapain di gundukan tanah ini?" Melihat tanah yang masih basah itu, Gendis teringat suara hujaman semalam. Namun tidak masuk akal sekali kalau lelaki itu yang menyangkul tanah tengah malam, hingga Gendis pun menggeleng, menepis prasangka buruk yang sempat melintas di benaknya. Sesaat setelahnya, raut gugup tadi berubah biasa saja. Lelaki bernama Sukirman itu menyaut, "Lagi semai cabai non, itu cabai sudah mau mati." Gendis menoleh ke arah tangan Sukirman mengarah. Pohon cabai dengan 3 celajur itu memang kelihatan sudah mulai mengering. Gendis manggut-manggut, lantas jadi bingung kenapa Nyai Surmini melarangnya ke tempat sebagus ini. Bukankah tempat ini tidak ada apa-apanya, hanya kebun mini dengan banyak tanaman? "Silakan kembali non, tidak disarankan lama-lama di sini." Lelaki itu mengusir dengan halus, tetapi apa yang salah? "Ada apa mas? Kenapa nggak disarankan lama-lama di sini?" Sedikit demi sedikit rasa penasaran Gendis mencuat. "Banyak nyamuknya non." Sayangnya jawaban Sukirman malah seketika menghilangkan rasa itu. Lelaki itu terkekeh seraya berlalu ke gudang mengambil pupuk. Gendis masih mematung memandangi tanaman yang tumbuh subur. Ia lantas memetik salah satu bunga mawar putih yang tumbuh rimbun tidak jauh darinya. Dihirupnya aroma mawar segar itu. Di saat yang bersamaan, seperti ada orang yang meniup bagian belakang telinganya 2 kali. Kontan saja Gendis menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Nyaris seluruh tubuh meremang, nafas Gendis mulai tidak beraturan. Cuma angin saja," Gendis menepis. Ia tidak ingin mendoktrin dirinya sendiri yang dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Demi meredam dada yang masih berdebar-debar, Gendis berkeliling kebun itu dengan setangkai bunga mawar yang dipetik tadi. Langkah kaki membawa Gendis pada pintu pagar rumah itu. Matanya melototi gembok yang tidak terkunci, lalu mendongak melihat pintu yang berteralis itu. Gendis tidak penasaran dengan apapun lagi, hanya satu yang ada di pikirannya saat ini adalah kabur. Bisa jadi tukang kebun lupa gembok pintu ini kan? Hal itu Gendis anggap kesempatan untuknya kabur dari sana. Ia tidak akan menyia-nyiakan waktu
Segera dibukanya pintu itu sampai deritanya terdengar ngilu. Namun sialnya, pintu itu bukanlah akhir dari batas pagar rumah Nyai Surmini. Halaman luas itu masih dipagari dengan tembok yang lebih tinggi lagi, dan apa yang ada di sana membuat Gendis kembali penasaran. Ada sekitar 5 kandang besar yang berjajar di halaman itu. Kandang satwa kah? Duga Gendis. Bila memang benar kandang satwa, kenapa jeruji besi itu ditutupi kain hitam? Bisa saja di dalamnya ada satwa langka, siapa yang tahu. Untuk itu, Gendis memberanikan diri melangkah lebih dekat. Semakin mendekat semakin berdebar. Burung gereja yang bertengger langsung riuh berterbangan saat Gendis tidak sengaja menginjak ranting. Lamat, Gendis mendengar krusuk-krusuk di kandang yang ia dekati. Lalu senyap dan semakin mendekat pendengarannya menangkap suara dengusan nafas berat beberapa kali dari dalam sana. Tangan terulur ragu-ragu hendak menyibak kain hitam untuk menjawab rasa penasaran. Sudah dibilang jangan di sini, Non. Gendis terlonjak kaget, beberapa kali mengelus dada gara-gara Sukirman yang datang tiba-tiba. Nyaris Gendis menjerit. Kapan datang, Mas? Kayak hantu aja nggak ada suara langkahnya. Tadi Sukirman begitu ramah dan sekarang tampak kurang suka dengan kedatangan Gendis. Mungkin karena Gendis telah lancang menyusuri tempat itu. Mas, apa yang ada di dalam kandang ini? Meski kelihatannya Sukirman tidak seramah tadi, Gendis tetap so asik dengan bertanya, yang membuat lelaki itu semakin menampakkan ketidaksukaannya. Itu peliharaan Raden, sahutnya sangsi. Sejenak Gendis terdiam. Angin pun berhembus mengantarkan bisikan entah dari mana. Buka, buka. Bisikan seorang wanita terdengar jelas di telinganya. Memangnya peliharaan apa? Aku buka ya. Tangan Sukirman mengudara dengan kerasnya menepis tangan Gendis. Jangan banyak macam kau di sini, Non. Belum tahu bagaimana Raden kalau sudah marah. Wajah Sukirman semerah danau tembaga. Ia marah. Gendis tersentak. Hanya ingin tahu saja, tapi Sukirman semarah itu. Harusnya jangan datang ke sini. Nyai Surmini tidak pernah menyuruh orang asing datang ke sini. Pergilah. Gendis terhenyak diteriaki Sukirman sekeras itu. Tidak menunggu lagi, ia langsung pergi dari sana. Cuma gitu aja marahnya kayak orang kerasukan, sungutnya, lantas melempar jauh-jauh bunga mawar yang dari tadi dipegang. Gendis syok berada di rumah itu dengan orang-orang yang sangat membingungkan. Gendis kembali ke kamar dalam keadaan marah. Dengan sengaja ia menendang sisa-sisa lilin yang tidak jauh dari pintu kamar, hingga peluh lilin yang meleleh berhambur di sana. Ia marah sekali dan bertambah marah tatkala kamar itu kembali mengingatkannya pada kejadian semalam. Aku gak bodoh. Keluar dari sini, aku bakal laporin kelakuan bejat kamu sama aku, Aksa. Gendis duduk di ranjang menekuk kedua lutut. Ia terisak. Sesaat tangisnya berhenti saat matanya menatap puntung bunga mawar putih di atas meja. Itu, Gendis semakin tidak paham dengan apa yang terjadi. Bukankah bunga itu sudah dibuangnya jauh-jauh? Sementara di tempat lain, Abimana masih duduk menunggu gilirannya tiba. Mungkin nasib baik memang enggan berpihak padanya. Ketika gilirannya hampir tiba, HRD memintanya untuk datang lagi besok dikarenakan pimpinan hendak melakukan pertemuan mendadak bersama beberapa investor. Apalagi yang bisa Abima lakukan selain pasrah. Ia pun sudah pasrah seandainya besok tiada lagi kesempatan untuknya. Baik, Pak. Abima tersenyum getir dengan langkah gontai. Ia meninggalkan lobi. Wajahnya murung luar biasa. Dari belakang Cecil memapak langkahnya. Kok murung? Sambungnya. Katanya aku disuruh datang besok. Wajah cerah Cecil membuat Abimana tidak perlu lagi bertanya perihal diterima atau tidaknya Cecil di sana. Ya udah, kamu harus semangat buat besok. Untungnya aku keterima jadi admin, selorohnya. Sil, aku mau ajak kamu ke kantin kantor ini. Sekalian mau bahas yang tadi gak jadi, imbu Abimana. Cecil mengiyakan tanpa banyak tanya. Jadilah dua orang itu duduk di kantin dengan masing-masing pesanan. Sil, kamu tahu dari mana kalau adik aku disekap? Kamu bisa menerawang yang begituan? Abimana penasaran, lantas menyeret kursi lebih dekat. Cecil tersenyum sembari menyesap es teh miliknya. Aku gak tahu sih, aku bisa lihat yang kayak gini dari umur 10 tahun. Katanya aku bisa lihat hal gaib dan menerawang turunan dari kakek aku.
Abimana manggut-manggut. Berarti gadis di depannya bisa dikatakan seorang indigo. Tapi kemampuan aku gak kayak yang lain. Aku cuma bisa lihat samar-samar saja, gak sepeka dan sedetail mereka, lanjutnya. Abimana tidak akan mempermasalahkan itu. Ia hanya ingin tahu di mana sang adik melalui sketsa yang akan dibuat Sisil. Gak apa-apa Sil, aku cuma minta bantuan kamu untuk gambar lambang yang kamu lihat di rumah itu. Sisil mengeluarkan pulpen dan kertas, lalu mulai menoreh tinta pada kertas putih itu. Sekian menit berlalu, sketsa itu pun jadi. Nih, kamu pernah lihat gak lambang kayak gini? Aku gak pernah lihat sih. Abimana menggeleng. Ia juga tidak pernah melihat lambang seperti itu. Ia meraih ponsel untuk browsing, tapi nihil. Sil, kira-kira lambang apa ini? Oh ya, letak tempatnya kamu gak tahu ya? Tanya Abimana lagi. Sisil menggeleng. Ia tidak tahu di mana letak persis tempat itu. Ia hanya menggambarkan rumah yang besar yang dipadu gaya Jawa klasik. Selebihnya tidak tahu, karena tempat itu memang seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, begitu banyak tameng yang menghalangi penerawangannya. Walau masih samar, tapi Abimana bersyukur sudah mendapatkan satu petunjuk, dan bersyukur pula mengetahui adiknya masih hidup. Akhirnya dada terasa sedikit lapang. Himpitan beban itu perlahan melonggar. Kabar itu akan langsung Abimana beritahu pada orang tuanya, tapi hujan harus membuatnya menunggu sedikit lebih lama. Abimana masih berdiri di depan kantor itu, menunggu hujan reda, dan kejadian mengerikan siang ini terjadi tepat di depan matanya. Dari sisi kanan, ada mobil pick-up yang melaju dengan kecepatan lumayan. Kondisi jalanan yang licin membuat mobil tergelincir tanpa aba-aba hingga menabrak pembatas jalan dan tiang reklame. Dahsyatnya hantaman itu membuat mobil berguling 2 kali, dan wanita yang mengendarainya nyaris terlempar. Seketika jalanan jadi riuh, orang-orang sedang lewat mendadak berhenti. Abimana yang melihat dengan jelas kejadian itu sontak melepas tas dan berlari hendak ikut membantu mengeluarkan wanita tidak bernyawa yang terjepit badan mobil. Basah kuyup seluruh tubuhnya dan pulang pun jadi terlambat. Setelah sebasah itu, Abimana langsung pulang sebab sudah kepalang basah. Seluruh pakaian langsung dimasukkannya ke mesin cuci. Hampir selesai mesin itu berputar, barulah Abimana tersadar ada kertas yang harus ia tunjukkan pada kedua orang tuanya. Astaga! Bergegas Abimana menghentikan mesin cuci. Kendati berharap masih utuh, kertas itu sudah hancur bak bubur dalam saku kemejanya. Terasa sial sekali hidupnya jika begini. Adik hilang, interview ditunda, jejak penculikan adiknya harus lenyap. Meski demikian, Abimana masih ingat betul dengan lambang itu. Siang yang kelabu telah beranjak berganti malam yang semakin pekat. Malam tentu belum larut karena matahari baru saja berlalu. Sri datang ke kamar Gendis setelah seharian mengetuk pintu, tapi tidak dipersilahkan masuk. Malam ini Sri tidak perlu menunggu jawaban karena gadis di dalam kamar itu seharian mengurung diri sampai tidak makan. Permisi Nyai. Sri masuk begitu saja, mendapati Gendis meringkuk di ranjang berselimut sebatas leher. Nyai kenapa? Nyai demam. Gendis tidak menyaut. Ia terpejam merajuk pelan. Sri menyeka dahi yang terasa amat panas itu, lalu menyibak selimut untuk menjamah kaki. Dingin, gumam Sri. Suhu kaki Gendis berbanding terbalik dengan dahinya. Sri kembali menutupi kaki Gendis dan tidak sengaja melihat memar pada kedua pergelangan kaki Gendis. Spontan Sri menyibak selimut lebih tinggi lagi hingga matanya membola melihat memar-memar yang juga ada di kaki Gendis. Tidak hanya di kaki, memar itu bahkan nyaris di sekujur tubuh. Den, Raden! Sri menghambur keluar kamar sembari berteriak memanggil Aksa. Rumah pun mendadak keriuh oleh teriakannya. Iya mbak, paham. Pada saat itu Aksa sedang membahas masalah penting dengan sesepuh. Kedatangan Sri membuat percakapan keduanya berhenti. Ngeyel saja teriak-teriak di rumah Sri. Kenapa? Tanyanya gusar. Nyai Gendis, dicicipi Hanjasira. Aksa langsung bangun dari duduknya dan taman telapak kakinya menggetarkan tangga rumah. Cepat Den, seluruh tubuh Nyai sudah hampir membiru. Sri seperti orang kehilangan uang ratusan juta.
Panik luar biasa sampai hampir terjungkal dirinya menapaki tangga setengah berlari mengikuti jejak Aksa. Pintu terhempas sampai suaranya menggema di kamar. Makhluk halus hanya kepala dengan taring panjang itu melesat pergi melihat Aksa datang setelah berdiam diri di luar jendela kamar yang Gendis tempati. Di ranjang itu Gendis sudah terkulai tidak sadarkan diri. Nyaris seluruh tubuhnya lebam membiru. Sampai Sri ingin menangis melihatnya. Secepat kilat Aksa meraih tubuh Gendis, menyibak bagian belakang bajunya. Lantas mengusap punggung Gendis dari atas ke bawah beberapa kali, sembari menggumam mantra dengan bahasa yang Sri pun tidak mengerti. Perlahan kesadaran Gendis terkumpul. Ia terbatuk sampai memuntahkan darah tepat di pakaian Aksa. Lelaki itu spontan membuang muka, sebab darah muntahan itu anyir menyengat. "Den!" Aksa mengangkat tangan memberi isyarat pada Sri agar jangan mendekat. Ia pun tidak masalah dengan darah yang menodai pakaiannya, walau anyir membuat mual. "Sakit Aksa!" Gendis menjerit. Meremas kuat baju Aksa, seakan ada pengait yang menarik paksa jantungnya. Aksa semakin mendekap dan terus mengusap punggung Gendis dibarengi bacaan-bacaan tadi. Sorot mata yang tadinya nyalang perlahan meredup. Tubuh yang bergetar hebat sampai menegang berangsur lemas. Gendis terkulai dengan pandangan sayup. Ia tidak berdaya, tubuhnya lemas dan terasa sakit semua. "Sri, ambil air hangat, campur kembang yang wangi 3 macam. Handuk kecil juga bawakan." Sri bergegas menunaikan tugas itu. Ia mengisi air hangat dalam wadah stainless dan mencampur dengan 3 macam bunga yang wanginya semerbak, diantaranya melati, mawar, dan kenanga. Dibawakan oleh Sri, Aksa meraih wadah itu, membasahi handuk kecil lalu menyeka hampir seluruh tubuh Gendis. "Sakit." Gendis merintih pelan tatkala Aksa menyeka tubuhnya. "Lebih sakit lagi kalau dibiarkan," saut Aksa. Aksa terus menyeka tubuh Gendis sampai air hangat berubah dingin dan memar-memar perlahan samar. Seandainya terlambat sedikit saja, mungkin Gendis sudah tewas jadi santapan Hanjasira. Selesai kecemasan Aksa malam itu, ia hendak pergi tanpa pamit. "Aku mau pulang." Pinta Gendis begitu lirih bersama tatapan memohon. "Aku takut di sini Aksa." Tangan Gendis terangkat pelan, jari telunjuknya mengarah ke sudut kamar. Aksa gusar meraup muka. "Sri, kembalikan bunga itu ke tempatnya." Bunga mawar yang dipetik Gendis tadi siang memang tergeletak di atas meja, entah dari mana datangnya. Tanpa menunggu perintah kedua, Sri langsung memungut mawar putih itu, menaruh di tempat asal, seakan Sri pun sudah tahu dari mana bunga itu. Aksa sudah selesai. Dia beranjak hendak menuntaskan suatu masalah pada sesepuh. Namun Gendis tiba-tiba mencekal tangannya. "Aku mau pulang, aku mau pulang." Aksa tidak menggubris, dilepasnya genggaman Gendis. "Aksa, silahkan nikmati tubuhku sesuka dan sepuas kamu, asal lepasin aku setelah itu." Susah payah Gendis mengucapkan sepenggal kalimat itu. Aksa bergeming sesaat. Tidak ada sepatah pun yang menjawab permintaan Gendis. Aksa benar-benar melepaskan genggaman tangan itu dan pergi meninggalkan Gendis yang terisak setelah memohon. Gendis ingin mati saja rasanya. Detik-detik yang berlalu adalah keresahan untuknya. Apa yang akan terjadi pada dirinya pada setiap waktu yang terlewati? Ia ditahan dalam rumah besar itu untuk apa? Pemuas nafsukah? Tapi Aksa tampaknya bukan lelaki yang gila menjamah tubuh wanita. Bahkan ia pergi begitu saja di saat Gendis sudah memasrahkan diri. Mungkinkah dijadikan tumbal? Tapi saat ini dirinya baik-baik saja, malah diperlakukan dengan sangat baik dan hati-hati. Bila pun dijadikan tumbal, tidak perlu tadi Aksa repot-repot menyelamatkan Gendis dari incaran makhluk halus sejahat Hanjasira. Di lorong kamar, Aksa bersiborok dengan Sri yang baru kembali. "Nyai sudah tidur?" tanya Sri hati-hati. Wajah gusar Aksa membuat Sri tertunduk takut. "Kenapa dia bisa keluar sampai halaman belakang, Sri?" "Nyai Ayu yang menyuruhnya, Den. Tadi pagi Nyai Ayu mempersilahkannya untuk melihat-lihat rumah ini, tapi memang tidak diizinkan ke bagian belakang." Aksa mendesah sembari memijat pangkal hidungnya. "Kamu urus dia, Sri. Jangan sampai dia merengek padaku, minta pulang. Pasang dupa di kamarnya dan panggil Sukirman."
Malam itu jadi malam tersibuk untuk Sri. Ia memanggil Sukirman sebelum akhirnya kembali ke kamar Gendis membawa satu dupa yang ditancapkan pada beras kuning dalam batok kelapa. Gendis menoleh saat pintu berderit. Masuklah Sri dengan sebatok kelapa di tangannya. Aroma dupa membuat Gendis tidak tahan. "Kenapa bawa itu, Mbak? Aku gak suka baunya." "Raden yang menyuruhnya, Nyai." Sri terus berjalan melewati Gendis dan meletakkan dupa itu di bawah jendela. "Nyai istirahat saja, sudah tidak apa-apa, Nyai." Sebelum Gendis bertanya atau meminta yang bukan-bukan, Sri lekas pergi dari kamar. Dari dalam ruangan yang berpintu besar itu terdengar jelas bisuan yang Aksa lontarkan. Sukirman sedang menanggung kemarahan tuannya. "Maafkan saya, Den. Saya pun tidak tahu kalau perempuan itu Nyai milik Raden. Saya mengira orang suruhan Nyai Ayu." Aksa menyentak nafas membuat Sukirman semakin menunduk. "Perlu kamu ingat, Man, tidak akan ada suruhan lain di rumah ini. Kalau ada orang asing yang masuk ke halaman belakang, langsung usir. Jangan sampai aku jadikan kamu makanan Hanjasira." Jakun Sukirman naik turun, menengguk kasar ludahnya. Takut pun membuncah sampai ia terbatak. "Baik, Den." Sukirman pamit undur diri, sementara Aksa kembali menemui sesepuh yang masih menunggunya. Di ruangan itu mereka kembali membahas hal yang tadi sempat tertunda. "Den, sudah 3 purnama kita melewatkan Wingit. Apa kita akan melewatkan 3 purnama lagi?" Aksa diam, matanya memindai dalam keterasingan. Jangan sampai pertanyaan berbau mendesak itu membuatnya berlaku lebih kejam lagi. "Ini belum seminggu. Lagi pula, Wingit dilakukan tanpa banyak penuntutan karena semua itu tergantung takdir alam. Lewat atau tidak, pada akhirnya akan tetap bernasib sama juga." Sesepuh yang biasa dipanggil Mbak Karso manggut-manggut membenarkan jawaban itu. Bahasan mereka pun berakhir. Aksa pamit meninggalkan Mbak Karso. Sebelum kembali ke tempatnya, ia menemui Sri lebih dulu untuk memberikan ultimatum. "Doro pergi ke ujung kulon dan aku akan di Jakarta selama 3 hari. Awasi perempuan itu." Sri mengangguk patuh. Selama Aksa dan Nyai Surmini tidak di rumah, semua tugas diemban oleh Sri, termasuk mengawasi gerak-gerik Gendis. Kali ini Sri tidak boleh lengah, sebab tidak ada sesiapapun yang menolong jika terjadi sesuatu lagi. "Ingat Sri, dupa di kamarnya jangan sampai habis." Setelah memberikan wejangan terakhir, Aksa kembali ke tempatnya. Di depan cermin, Abimana mematut-matutkan diri. Masih seperti kemarin, kemeja putih dan celana kain hitam menjadi pilihannya untuk melakukan interview. Abimana masuk ke dapur turut bergabung dengan ayah dan ibunya yang sedang sarapan. "Mah, ya, ada yang ingin aku beritahu." Kedua orang tuanya antusias saling pandang. "Aku nemuin satu petunjuk tentang keberadaan Gendis." Riak wajah kedua orang tuanya seketika berubah. Mereka tidak sabar menanti apa yang akan dilaporkan oleh Abimana. "Kemarin teman aku yang ikut interview kasih tahu tentang Gendis. Aku sih nyangkanya kalau dia indigo, soalnya bisa menerawang di mana keberadaan Gendis," papar Abimana. "Benar, Bi, kamu gak bohong kan?" Anita menyela dengan cepat. Antusiasnya jadi memuncak. "Iya mah, katanya Gendis lagi disekap di rumah besar. Tapi sayangnya Sisil gak bisa kasih tahu detail di mana rumah itu. Dia cuma bisa lihat samar-samar, soalnya banyak banget makhluk halus yang menjaga rumah itu." Wajah Anita kembali murung, padahal sempat cerah beberapa detik lalu. "Terus apa gunanya dia kasih tahu kalau cuma kayak gitu, Bi?" Danang menggeleng kepala ketika laporan anaknya terdengar sia-sia. Abimana tidak heran bila ayah dan ibunya mendulang kecewa. Tapi masih ada sedikit harapan untuk mereka menemukan Gendis melalui petunjuk yang sudah lebur kemarin terkena hujan. "Sisil cuma menggambar sketsa lambang yang ada di pagar rumah itu. Siapa tahu polisi bisa mendapatkan titik terang dari petunjuk ini ya." Lantas Abimana mengeluarkan apa yang sudah digambarnya semalam, meskipun tidak begitu mirip dengan apa yang digambar Sisil sebelumnya. Anita dan Danang saling pandang saat melihat gambar di kertas itu. Ada keraguan di mata keduanya. Mungkinkah petunjuk seperti itu bisa membantu polisi? Namun tidak ada salahnya mencoba, bukan? "Nanti ayah kasih ini sama Pak Darman," pungkas Danang. Di saat Abimana meninggalkan rumah,
Danang dan Anita pun pergi ke kantor polisi, membawa serta petunjuk yang sedikit meragukan. Anita kurang yakin pun dengan Danang. Masalahnya, mereka bukan tipe orang yang mempercayai hal berbau-bau supranatural. Lagi pula ini kasus penculikan, bukan perihal mistis. Semula Danang sudah meyakinkan diri agar apa yang dibawanya akan menjadi jalan untuk menemukan anaknya. Tetapi sambutan Darman agak berbeda hari ini. Lelaki itu tampak tidak acuh didatangi Anita dan Danang. "Kami pasti akan menginformasikan kalau ada perkembangan tentang kasus Gendis." Memang terdengar tidak ramah ucapan Darman. Padahal dia belum tahu apa tujuan suami istri itu datang ke sana. "Maaf Pak, kami cuma mau menyerahkan bukti yang didapat dari salah satu kawan anak kami." Ragu-ragu Danang menyodorkan kertas itu. Lebih lanjut, ia menjelaskan sedikit tentang apa yang dibawanya. Bukan merasa terbantu, Darman malah menghela gusar. "Baiklah, aku akan menyimpan ini Pak Danang." Senyumnya terkesan mengejek dan meremehkan. Mungkin apa yang diberikan Danang membuat Darman tergelitik. Anita sudah tidak tahan melihat seraut cemooh yang Darman tampilkan. Ia segera mengajak Danang keluar. "Ada apa dengan hukum negeri ini? Ketika yang lemah meminta tolong, malah disenyumi sinis." Tepat di depan ruang penyidik, Anita melontarkan protes. Sontak saja Danang menutup mulutnya. "Mah, ingat-ingat, kita lagi di mana?" sentak Danang pelan. Anita menepis tangan suaminya. Ia merasa tidak bersalah. Kemarin Darman begitu antusias, bahkan memberikan janji akan menemukan Gendis secepatnya. Tapi hari ini langsung berbanding terbalik dari kemarin. Anita marah sekali. Namun ada obat pereda kemarahannya siang ini. Sebuah pesan yang dikirim Abimana yang mengatakan dirinya diterima bekerja. Meskipun sempat ada drama di kantor masalah pimpinan yang tidak bisa menerima interviunya hari ini. Saat itu juga Anita mengucap syukur hati anaknya tidak terpatahkan lagi setelah beberapa kali ditolak. "Abi keterima kerja ya." Tidak hayal Danang pun ikut mengucap syukur. Meski ada kabar baik dari anak sulung, tetap saja hati tidak bisa baik-baik saja mengingat anak bungsu. Besok Abimana akan langsung bekerja, sementara Sisil sudah lebih dulu melakoni pekerjaannya. Setelah interview, Abimana sengaja tidak langsung pulang karena hendak mengajak Sisil makan siang, sekalian menghibur hati yang tengah gundah gulana. Ketika makan siang tiba, Abimana langsung mengajak Sisil makan di warung Tegal yang berseberangan dengan kantor. "Gimana, kamu diterima kan?" Sisil yang membuka pembicaraan, sedangkan Abimana hanya menjawab dengan anggukan. "Tentang adikmu, udah dapat kabar?" lanjutnya bertanya. Dan lagi-lagi Abimana menjawab hanya dengan gelengan kepala. Wajahnya muram membuat Sisil terusik. "Jangan banyak dipikirin Bi, lebih baik kalau banyak didoain," saran Sisil. Entah sudah berapa banyak doa yang ia langitkan untuk adiknya, tapi bukan itu yang membuatnya murung. Ada hati yang sejak kemarin merasa tidak nyaman. "Gendis baik-baik saja kan?" Abimana bermonolog dalam hati sembari meremas pelan dada. Perasaannya rancu sekali sejak kemarin, gelisah luar biasa. Memang adiknya itu tidak baik-baik saja. Di kamarnya, Gendis sudah terkapar di ranjang dengan nafas tersegal serta mata yang membelalak. Kedua tangannya meremas kuat ujung spray menahan sakit yang benar-benar menghimpit dadanya. Ning masuk membawakan sebatang dupa, tapi yang dilihatnya dalam kamar itu sungguh membuat panik. Keadaan Gendis yang sudah menegang di atas ranjang mengharuskan Ning berteriak saat itu juga. "Mbak Sri, Mbak Sri!" Sri yang mendengar teriakan Ning langsung melesat ke kamar Gendis. "Ada apa Ning?" Baru bertanya, Sri seketika dibuat kaget oleh keadaan Gendis. "Raden belum pergi, panggil Raden." Kebetulan pagi itu Aksa memang belum pergi, sebab ada yang harus ia selesaikan lebih dulu bersama Mbak Karso. Baru ingin memasuki mobil, Ning berseru sembari mendatangi Aksa. "Nyai Gendis kerasukan Den." Pintu mobil kembali tertutup mendengar teriakan Ning. Belum selangkah, tampak dari pintu rumah, Gendis berlari ke arah Aksa dengan tatapan nyalang. Tangan Gendis seketika terulur hendak mencekik Aksa, tetapi dihalau dengan mudah. Kembalikan anakku,
Sebelum 3 purnama, sebelum kamu melakukan wingit, aku pastikan nyaimu akan ikut bersamaku. Aksa tidak membalas. Ia mencengkram kuat kedua pergelangan tangan Gendis sembari merapal mantra kuno. Ditiupkannya daun telinga Gendis 2 kali. Seketika Gendis terkulai hampir ambruk di tanah. Biar saya bantu, Den. Aksa tidak menggubris bantuan yang ditawarkan Sri. Ia sendiri menggendong Gendis masuk ke rumah. Sekalian saya kemasi kamar Nyai, imbus Sri. Sepatah kata pun Aksa tidak menyahut, membuat Sri jadi tertunduk segan sembari mengekor di belakang Aksa. Akan tetapi, bukan kamar Gendis yang Aksa tuju, melainkan kamarnya sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.